Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang konsep nilai mutlak. Dalam konsep nilai mutlak, ada 3 materi yang harus kita ketahui. Yang pertama, yaitu konsep nilai mutlak suatu bilangan. Yang kedua, sifat-sifat nilai mutlak. Dan yang ketiga, fungsi nilai mutlak. Kita lanjut yang ke pertama, yaitu tentang konsep nilai mutlak suatu bilangan. Nah, jadi yang dikatakan dengan nilai mutlak itu seperti apa? Ini dia definisinya. Nilai mutlak bilangan X, katakanlah bilangannya adalah X, dinotasikan seperti ini ya. Jadi ada X dan garis lurus sebelah kiri kanan, dan ini, tanda ini dibaca nilai mutlak dari X. Sebenarnya definisi dari nilai mutlak sendiri dapat kita artikan jarak X dari 0 pada garis bilangan. Kalau sudah berbicara masalah jarak, tentunya tidak mungkin X-nya itu bernilai negatif dan sudah pasti bernilai positif. Sebagai contoh, ini ada garis bilangan. Saya tulis hanya sampai 4 dan negatif 4. Nah, misalkan titik yang saya maksud yang pertama, yaitu yang saya ambil yang positif, misalkan angka 4 kalau ditanya, nilai mutlak dari 4 itu berapa sih? Nah, nilai mutlak dari 4 itu adalah jarak dari 0 menuju garis bilangan itu, yang nilainya ada 4. Kita hitung bersama-sama ya. Di jaraknya ada 1, 2, 3, 4. Jadi, nilai mutlak dari 4 itu 4. Dan kalau misalnya ada yang bertanya, nilai mutlak dari negatif 4 itu berapa? Maka kita hitung jaraknya juga dari 0 ke negatif 4. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi, nilai mutlak dari negatif 4 itu ada 4 juga. Maka dari itu, muncullah yang namanya notasi nilai mutlak dari X. Dan ada 2 kemungkinan. Yang pertama, X-nya itu bernilai positif jika X-nya itu lebih atau sama dengan 0. Dan yang kedua, X-nya itu bernilai negatif jika X-nya itu kurang dari 0. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu tentang sifat-sifat nilai mutlak. Sifat yang pertama, nilai mutlak negatif X itu akan sama dengan nilai mutlak X. Tadi sudah dibahas ya. Contohnya, nilai mutlak negatif 2 itu sama dengan nilai mutlak 2. Karena kalau nilai mutlak negatif 2 kita mutlakan jadi 2, dan nilai mutlak 2 kita mutlakan jadi 2. Jadi hasilnya 2, sama ya. Kita masuk ke sifat yang kedua. Nilai mutlak X itu akan sama dengan akar X kuadrat. Contohnya, nilai mutlak 3 akan sama dengan akar 3 kuadrat. Nilai mutlak 3 kita mutlakan jadi 3, dan akar 3 kuadrat
kita kuadratkan terlebih dahulu, jadi akar 9. Nah, akar 9 itu sama dengan 3, jadi sama ya hasilnya. Kita lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu nilai mutlak X kuadrat itu akan sama dengan nilai mutlak negatif X kuadrat dan akan sama dengan X kuadrat. Contohnya, nilai mutlak 7 kuadrat sama dengan negatif 7 kuadrat sama dengan 7 kuadrat. Ya kan? Itu kalau 7 kuadrat, 7-nya kita kuadratkan dulu jadi mutlak 49. Kemudian di sampingnya negatif 7 kuadrat kita kuadratkan jadi negatif 49. Dan kalau dimutlakan keduanya akan menjadi 49. Kita lanjut ke yang sifat keempat, yaitu nilai mutlak X dikurang Y itu akan sama dengan nilai mutlak Y dikurang X. Contohnya, nilai mutlak 5 dikurangi 1 akan sama dengan nilai mutlak 1 dikurangi 5. Kita buktikan sama-sama ya. 5 dikurangi 1 sama dengan 4, jadi nilai mutlak 4. Kemudian yang di sampingnya, 1 dikurangi 5 jadi negatif 4, jadi mutlak negatif 4. Nilai mutlak negatif 4 dimutlakan jadi 4. Dan nilai mutlak dari negatif 4 dimutlakan jadi 4. Jadi hasilnya sama. Kita lanjut ke sifat yang kelima, yaitu nilai mutlak X dikali Y itu akan sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Contohnya, nilai mutlak 2 dikali 3 itu sama dengan nilai mutlak 2 dikali nilai mutlak 3. Kita buktikan bersama-sama ya. 2 dikali 3 jadi 6, jadi nilai mutlak 6. Yang sampingnya, nilai mutlak 2 kita mutlakkan jadi 2, kemudian dikali nilai mutlak 3 kita mutlakkan jadi 3. Nilai mutlak dari 6 itu 6, dan 2 kali 3 itu sama dengan 6. Jadi sama ya. Kita masuk ke sifat yang keenam, yaitu nilai mutlak dari X per Y itu akan sama dengan nilai mutlak X per nilai mutlak Y. Contohnya, nilai mutlak 6 per 2 itu akan sama dengan nilai mutlak 6 per nilai mutlak 2. Kita bagi terlebih dahulu ya. 6 dibagi 2 jadi 3, jadi nilai mutlak 3. Kemudian yang di sampingnya kita mutlakkan terlebih dahulu. Mutlak dari 6 itu 6, dan per mutlak dari 2 itu sama dengan 2. Nilai mutlak dari 3 itu sama dengan 3, dan 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Jadi sama ya. Kita lanjut ke sifat yang ketujuh. Nah, yang ini kita harus hati-hati ya, karena kalau sifat yang tadi yang sebelumnya itu merupakan persamaannya, dan yang ini merupakan pertidaksamaannya. Nilai mutlak X plus Y akan kurang atau sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Contohnya, nilai mutlak 6 ditambah negatif 3 itu kurang dari atau sama dengan nilai mutlak 6 ditambah nilai mutlak negatif 3. Kita jumlahkan dulu. 6 ditambah negatif 3 itu jadi 3, jadi nilai mutlak 3. Dan yang di sampingnya kita mutlakkan terlebih dahulu. Mutlak dari 6 itu 6, dan mutlak dari negatif 3 itu 3. Jadi, kemudian kita pindah lagi ke kiri. Mutlak dari 3 itu sama dengan 3, dan 6 ditambah 3 itu sama dengan 9. Jadi, 3 itu kurang dari 9. Terbukti ya. Kita lanjut ke sifat yang ke-8. Nah, di sifat ke-8 ini sama dengan sifat yang ke-7.
Akan tetapi, yang di sifat ketujuh itu penjumlahan gabungannya ada di sebelah kiri, dan yang di sifat ke-8 itu penjumlahan gabungannya ada di sebelah kanan. Jadi jangan sampai ketukar ya. Sifat ke-8, nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y itu kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X dikurang Y. Contohnya, nilai mutlak 5 dikurang nilai mutlak 2 itu kurang dari atau sama dengan 5 dikurang 2. Yang sebelah kiri kita mutlakkan terlebih dahulu. Mutlak dari 5 itu sama dengan 5, dan mutlak dari 2 itu sama dengan 2. Kemudian yang sebelah kanan, 5 dikurangi 2 itu sama dengan 3, jadi nilai mutlak 3. Sebelah kiri lagi, 5 dikurang 2 itu sama dengan 3, dan nilai mutlak 3 itu sama dengan 3. Jadi, 3 dengan 3 itu sama ya. Jadi, ini sifatnya terbukti. Kita masuk yang ketiga, yaitu tentang fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak adalah fungsi yang variabelnya di dalam tanda mutlak. Fungsi yang pertama adalah fungsi nilai mutlak fx sama dengan mutlak dari x. Kita menggunakan tabel titik bantu yang dilewati oleh grafik fungsi fx sama dengan nilai mutlak x agar lebih mudah kita nanti dalam menggambar grafik. Ini tabelnya ya. Di sini saya mengambil contoh untuk x-nya di titik tengahnya itu 0. Ya, 0, kemudian ke kanan itu ada 1 sama 2, dan yang ke kiri itu ada negatif 1 dan negatif 2. Yang ini adalah x-nya, biasanya kalau di fungsi ini merupakan daerah asal atau domain. Kalau nanti kita gambar di grafik, dia akan berada di sumbu X. Sedangkan yang di bawahnya itu berada di sumbu Y, atau biasa kita sebut di dalam fungsi itu sebagai kodomain. Dan kalau misalnya domain berpasangan dengan kodomain disebut dengan range, atau yang ada di tabel yang ketiga. Nah, kita akan mencari Y-nya terlebih dahulu. Pertama, X yang kita ketahui itu 0. Kemudian kita mau cari Y-nya itu, karena Y-nya itu sama dengan Fx, dan Fx itu sama dengan nilai mutlak dari X, maka 0 kita dimutlakkan, jadi mutlak dari 0 itu sama dengan 0. Kemudian kita ke kanannya, 1, X-nya 1, nilai mutlak dari 1 itu sama dengan 1. Yang ke kiri, negatif 1, X-nya, kemudian kita masukkan ke dalam mutlak, jadi nilai mutlak dari negatif 1, kita mutlakkan jadi 1. Nah, berdasarkan definisi nilai mutlak X, X-nya itu akan bernilai positif jika X-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Dan ia akan bernilai negatif jika X-nya itu kurang dari 0. Maka diperoleh Fx itu sama dengan nilai mutlak dari X. Itu sama dengan X-nya akan bernilai positif jika X-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Dan X-nya itu akan bernilai negatif jika X-nya itu kurang dari 0. Kita
gambar grafiknya ya. Grafik fungsi dari fx sama dengan nilai mutlak dari x. Nah, kita lihat di sini ya. Untuk titik tengahnya itu ada x-nya tadi 0 dan y-nya 0. Jadi garis yang ke samping itu namanya sumbu x dan garis yang dari atas ke bawah itu namanya sumbu y. Kita kasih titik ya. Jadi x-nya itu 0, y-nya 0 ada di tengah-tengah. Kemudian kita ke sebelah kanan. X-nya itu 1 dan Y-nya 1. Berarti kita tarik pertama dulu yang di X-nya 1, sini. Kemudian samping kirinya yang sumbu Y-nya 1 juga, yang di gambarnya titiknya di D situ ya. Kemudian kita pindah ke yang sebelah kiri. Tadi X-nya itu negatif 1 dan Y-nya 1. Berarti 1, X-nya negatif 1, kemudian Y-nya itu 1, jadi ada di titik B. Jadi gambarnya jadi seperti ini ya. Nah, dari tabel ini, kita dapat simpulkan bahwasannya grafik fx itu sama dengan nilai mutlak dari x tidak pernah di bawah sumbu x. Kita lihat ya, titik-titiknya itu tidak ada yang di bawah sumbu x. Mereka semua ada di atas sumbu x. Yang kedua, untuk x lebih besar atau sama dengan 0, grafik fx sama dengan nilai mutlak dari x. Merupakan grafik fx sama dengan x. Karena tadi x-nya lebih besar atau sama dengan 0, maka nilainya pun menjadi positif. Yang ketiga, untuk x kurang dari 0, grafik fx sama dengan nilai mutlak dari x merupakan grafik fx sama dengan negatif x. Karena tadi ya, x kurang dari 0, maka nilainya akan bernilai negatif. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu tentang fungsi nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak ax plus b. Berdasarkan definisi nilai mutlak diperoleh, fx itu sama dengan nilai mutlak dari ax plus b itu akan bernilai positif jika ax plus b-nya itu lebih besar atau sama dengan 0, dan akan bernilai negatif jika ax plus b-nya itu kurang dari 0. Salah satu fungsi yang berbentuk fx sama dengan nilai mutlak dari ax plus b adalah fx sama dengan nilai mutlak 2x plus 1. Ini ada tabelnya ya, tabel titik bantu untuk nanti kita membuat grafiknya. Nah, untuk mencari titik tengahnya, kita gunakan yang tadi, yang di mutlak 2x plus 1. Kita tidak pakai mutlaknya, kita singkirkan dulu mutlaknya, kemudian kita sama dengankan 0, karena kita ingin mencari titik tengahnya. Jadi, 2x plus 1 sama dengan 0. 2x sama dengan satunya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, jadi negatif 1. X sama dengan 2-nya kita pindah ruaskan, jadi negatif 1/2. Jadi untuk titik tengahnya itu, titik tengah x-nya itu ada negatif 1/2. Seperti itu. Nah, karena x-nya kita sudah ketahui, maka kita cari y-nya terlebih dahulu. Y-nya itu sama dengan fx sama dengan nilai mutlak dari 2x plus 1. Kita masukkan ke 2x plus 1-nya, mutlak 2x plus 1-nya, x-nya kita ganti jadi negatif 1/2, jadi mutlak 2 dikali negatif 1/2 ditambah 1 itu sama dengan 0. Karena tadi titik tengahnya itu negatif 1/2, maka kita ambil angka yang di atasnya negatif 1/2. Ada angka berapa? Ya 0. Nah, kita yang sebelah kanan isi 0, kemudian 1,
dan 2. Yang sebelah kiri, angka yang di bawahnya negatif 1/2 itu sama dengan negatif 1. Maka kita ambil negatif 1 sama negatif 2. Dan kita, kalau sudah dapat X-nya, kita cari Y-nya dengan cara dimasukkan ke nilai mutlak 2X plus 1. Agar kita dapat range-nya atau X dan Y-nya. Nah, setelah itu kita buat grafiknya. Grafik fungsi dari f(x) sama dengan nilai mutlak dari ax plus b. Nah, ini grafiknya ya. Tadi titik tengahnya itu negatif 1/2 X untuk X-nya dan Y-nya itu 0. Di sini ya, lihat ada di titik C tengahnya. Kemudian yang sebelah kanan X-nya itu 0 dan Y-nya 1 ada di titik D. Dan yang sebelah kiri X-nya itu negatif 1 dan Y-nya itu 1 ada di titik B. Jadi gambarnya seperti ini ya. Nah, dari grafik ini kita dapat simpulkan bahwasannya grafik f(x) sama dengan nilai mutlak dari 2x plus 1, tidak pernah di bawah sumbu x. Kita lihat ya, titik-titiknya itu tidak ada yang di bawah sumbu x, semuanya di atas sumbu x. Yang kedua, untuk x lebih besar atau sama dengan negatif 1/2, grafik f(x) sama dengan nilai mutlak dari 2x plus 1 merupakan grafik f(x) sama dengan 2x plus 1. Jadi tadi kalau misalnya nilai x-nya itu lebih besar atau sama dengan negatif 1/2, maka dia akan bernilai positif. Dan yang ketiga, untuk x kurang dari negatif 1/2, grafik f(x) sama dengan nilai mutlak dari 2x plus 1 merupakan grafik f(x) sama dengan negatif 2x plus 1. Karena kalau nilainya X-nya itu nanti kurang dari negatif 1/2, maka dia akan bernilai negatif. Misalkan diketahui f(x) sama dengan nilai mutlak 2x plus 1, maka f(x) itu akan bernilai positif jika 2x plus 1 itu lebih besar atau sama dengan 0. Dan akan bernilai negatif jika 2x plus 1-nya itu kurang dari 0. Oke, cukup sampai di sini pembahasan tentang konsep nilai mutlak. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.